Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ITP. Perkenalkan, kami dari Universitas Haloleo jurusan Teknologi Pangan angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwino Fasisa Rembuata dengan NIM I1A124020. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Risya Kosi Azarin dengan NIM Q1A124036. Perkenalkan, nama saya Isra Ningsi dengan NIM Q1A1240117. Baik, ditebak kita lagi di mana? Tebak guys, tebak. Baik, seperti dilihat di slogannya, Kita lagi ada di kantor ketahanan pangan. Jadi Di di sini sini kita akan mewawancarai siapa? Hayo tebak. Siapa? Kita Kasih tahu. akan mewawancarai Kepala Dinas Kantor Ketahanan Pangan. Pasti kalian kepo kan? Apa sih yang kita tanya-tanya sama beliau? Makanya nonton sampai akhir. Stay tune guys, bye. Oh iya, kita lupa kasih tahu topik apa yang kita mau tanyakan ke beliau. Teman saya Iis akan memberitahukan ke kalian topik apa saja. Generasi Z bertanya, kenapa makanan tradisional boleh dilupakan? Kenapa? Kenapa ya? Mau tahu jawabannya? Nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Haloleo jurusan Teknologi Pangan angkatan 2024. Kami sekarang sedang berada di kantor Dinas Ketahanan Pangan. Kami di sini akan mewawancarai Bapak Ari Sismanto selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Sulawesi Tenggara. Langsung saja pertanyaan pertama, menurut Bapak apa saja makanan tradisional khas Sultra yang sudah jarang ditemukan? Baik, terima kasih anak-anakku dari Universitas Haloleo ya. Sulawesi Tenggara ini kaya akan makanan tradisional. Ya, banyak sekali kulinernya. Ada sinunggi, ada kaswami, ada kabuto, ya, ada juga sorghum. Namun ada juga makanan-makanan tradisional yang sekarang sudah mulai jarang kita temukan. Seperti kambose itu makanan dari jagung dari daerah Muna. Kemudian ada kapusu, itu juga dari jagung tapi dari buton. Ya, ada juga sinole itu makanan dari sagu yang dicampur dengan kelapa disangrai. Itu juga sudah mulai jarang kita temukan di masyarakat. Menurut Bapak, apa penyebab utama makanan tradisional saat ini mulai ditinggalkan? Makanan tradisional mulai ditinggalkan, banyak faktor penyebabnya. Dari sisi internal, ya, makanan tradisional itu kurang promosi, ya, tidak dipromosikan secara efektif sehingga masyarakat luas, utamanya anak muda, sudah banyak yang tidak tahu tentang makanan tradisional. Yang kedua, karena makanan tradisional juga ada keterbatasan inovasi. Jadi makanan tradisional itu tidak ada hal yang baru, memakai bumbu masak yang begitu-begitu, resepnya juga begitu-begitu, cara memasaknya juga seperti itu. Jadi tidak ada inovasi. Kemudian dari sisi eksternalnya, karena terjadi perubahan gaya hidup, ya, yang masyarakat sekarang lebih mencintai yang praktis, yang cepat, makanan siap saji, makanan yang instan, ya. Kemudian juga pengaruh medsos. Jadi pengaruh medsos itu sangat berdampak, promosi terhadap makanan-makanan tren, makanan-makanan modern, ya, itu sangat cepat menyebar luas dengan TikTok dan lain sebagainya. Dari sisi ekonomi juga, karena harga pangan lokal juga ada beberapa yang relatif
lebih mahal dibandingkan makanan modern, makanan yang siap saji. Ya, dari sisi budaya juga masih terjadi kurangnya restoran, terjadinya perubahan nilai di masyarakat, ya, yang masyarakat kan pastinya menyukai hal-hal yang baru, yang modern, yang tren. Jadi sehingga makanan tradisional sudah mulai bukan juga dilupakan sebenarnya, tapi sudah tidak kurang gaungnya, ya. Baik, Bapak, bagaimana perbedaan pola konsumsi makanan antara generasi dulu dan sekarang? Oke, kalau generasi dulu, zaman-zaman saya, ya, tahun-tahun 60-an sampai tahun 99 itu kita masih banyak mendapati makanan-makanan yang tradisional, ya. Terjadi dulu itu makanan rumahan, makanan sederhana, tapi semua serba alami, ya. Sayur-sayuran, buah-buahan, ya, gado-gado, soto itu kan terkenal zaman dulu. Nah, sekarang ini mulai tahun 99 2000 sampai sekarang ini sudah mulai terjadi perubahan, pergeseran pola konsumsi. Jadi zaman sekarang ini ya makanan siap saji, makanan yang cepat itu yang banyak diminati, seperti pizza, seperti burger, seperti McD, ya. Banyak juga makanan sekarang ini banyak menggunakan bahan penyedap yang berlebihan, gula, garam, ya, pewarna, ya. Kemudian juga banyak juga makanan-makanan impor yang notabene sebenarnya dari sisi kesehatan sama sekali kurang dijamin, ya. Tapi ya anak-anak muda sekarang lebih menyukai yang praktis, yang siap saji, instan, cepat. Nah, sehingga terjadilah perubahan pola konsumsi tadi dari generasi zaman dulu ke generasi sekarang. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah ada upaya dari pemerintah atau masyarakat untuk selalu melestarikan makanan tradisional? Upaya pemerintah saat ini banyak. Pemerintah Sulawesi Tenggara ini juga sudah memiliki satu perda terkait peraturan daerah terkait dengan pelestarian pangan lokal, ya. Baru-baru Pak Presiden juga mengeluarkan satu peraturan Presiden nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal, dan itu ditindaklanjuti oleh instruksi Menteri Dalam Negeri, ya, untuk nomor 1 tahun 2025 itu tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal tadi, sehingga itu menjadi konsen pemerintah saat ini. Pangan lokal itu harus kita mulai galakkan kembali, ya. Sulawesi Tenggara saya ceritakan tadi punya banyak pangan lokal, ya. Tentunya pemerintah dengan adanya itu semua, pemerintah juga harus gencar melakukan edukasi. Edukasi bisa dilakukan melalui pendidikan di sekolah-sekolah, ekstrakurikuler. Kita juga sering melakukan workshop, seminar, ya. Kita juga melakukan kampanye baik melalui medsos, melalui TikTok, media sosial tadi, ya. Banyak sekali kita lakukan, ya.
Kemudian kita juga melakukan pelatihan terkait inovasi dan kreativitas. Bagaimana sih makanan tradisional tadi dimasak dengan gaya yang modern, ya, dikolaborasi dengan menciptakan menu-menu baru, tapi dari bahan tradisional, sehingga punya tampilan yang lebih menarik, ya, sehingga diminati. Ya, kemudian kita juga mulai dengan promosikan, mulai dari melakukan festival, event-event, ya. Kemudian kita juga mulai melakukan, kalau di Dinas Ketahanan Pangan sini, kalau ada rapat, ada makan siang, sudah menggunakan makanan yang tradisional. Dan ini mudah-mudahan nanti kantor-kantor yang lain juga mengikuti, ya, mengikuti dengan menyiapkan makanan tradisional. Pemerintah kabupaten kota juga ada yang melakukan gerakan 1 hari tanpa nasi, ya, sehingga mereka memang memakan makanan tradisional. Itulah upaya-upaya pemerintah untuk bagaimana melestarikan pangan lokal, ya. Kita juga berusaha untuk pelaku-pelaku restoran itu membuka restoran, warung-warung makan yang menyajikan tradisional. Kita selalu menghimbau seluruh pelaku usaha kuliner itu untuk memasukkan unsur pangan lokal ke dalam kuliner yang ada. Mudah-mudahan ya nanti makanan tradisional sudah mulai masuk ke supermarket, ke tempat, ya, ke mall. Nah, kemudian pemerintah juga mengupayakan melalui aplikasi, sudah mulai bisa pemesanan melalui aplikasi dan seterusnya, ya. Apakah Bapak ada saran agar makanan tradisional tetap diminati oleh generasi muda? Oke, saran adik-adik semua, teman-temannya banyak, bantu kami di dinas, bantu kami pemerintah. Ayo kita mulai gencar melakukan sosialisasi. Yang pertama, pangan lokal itu justru yang banyak ragamnya, banyak gizinya, tidak kalah dengan makanan-makanan yang sekarang. Makanya supaya makanan tradisional itu tetap eksis di masyarakat, mari lakukan sosialisasi, ya, sampaikan kepada teman, keluarga, ya, sahabat, sehingga makin meluas pangan lokal kita bisa kita lestarikan tentunya, ya. Kemudian upaya-upaya berikutnya ya bagaimana pangan lokal itu masuk ke dunia kuliner dimanapun, ya, sehingga yang seperti tadi saya ceritakan, termasuk semua fasilitas-fasilitas umum, pariwisata dan lain sebagainya itu sudah harus masuk kuliner-kuliner terkait pangan lokal. Karena kalau pangan lokal tidak kita budidayakan, ke depan ketahanan pangan ini tantangannya semakin berat. Di satu sisi orang yang mau makan bertambah banyak karena pertumbuhan penduduknya banyak, ya, lahannya juga semakin sempit, sehingga kita harus memanfaatkan potensi sumber daya lokal itu untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Intinya bantu pemerintah, bantu dinas untuk melakukan kampanye, melakukan promosi, ya. Kalau perlu bikinkan dinas ini TikTok, bagaimana supaya
masyarakat mengenal pangan lokal. Yang kedua, bagaimana masyarakat mau menghemat pangan, tidak boros pangan, ya, karena sampah makanan kita cukup besar, ya. Saya kira itu. Masih ada? Sudah tidak ada, Pak. Makasih ya adik-adik. Selamat belajar yang tekun, ya. Sulawesi Tenggara menantikan adik-adik. Bangsa dan negara ini menantikan anak-anakku sekalian, ya. Makasih. Baik, kami sangat menghargai waktu yang dapat diluangkan untuk kami wawancarai. Kami mahasiswa Universitas Haloleo jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 24 sangat berterima kasih kepada waktu yang Bapak telah luangkan kepada kami. Terima kasih kembali ya. Alhamdulillah. Oke guys, jadi tadi kami sudah selesai mewawancarai Bapak Kepala Dinas di Kantor Ketahanan Pangan di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kami akan mewawancarai salah satu anak muda dari Universitas Haluoleo juga. Tentang apa? Topiknya makanan tradisional. Stay tune ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya sedang bersama salah satu mahasiswa dari Universitas Haluoleo jurusan Teknologi Pangan angkatan 23. Saya di sini akan mewawancarai kakak. Jadi sebelum saya wawancarai, saya persilakan kakak untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Yongki Dirgaditya. Saya berasal dari Bombana, lebih tepatnya itu Kecamatan Rawatu dengan Desa Lakomea. Baik, di sini saya akan mewawancarai Kak Yongki 5 pertanyaan singkat mengenai makanan tradisional. Pertanyaan pertama, apakah kakak masih sering mengonsumsi makanan tradisional? Jika iya, makanan apa yang kakak paling suka? Kalau mau bilang sering, ya saya sering mengonsumsi salah satu makanan tradisional yaitu sinonggi, yaitu lebih tepatnya makanan khas dari suku Tolaki, bisa dibilang. Selanjutnya pertanyaan kedua, menurut kakak mengapa makanan tradisional mulai jarang dikonsumsi oleh generasi muda? Mulai jarangnya dalam kutip generasi muda, karena generasi muda sekarang itu lebih suka yang kayak lebih yang instan gitu, kayak misalnya Indomie instan. Mereka itu lebih kayak mereka pemikiran itu waktu adalah emas. Jadi itulah salah satu alasan, mungkin salah satu faktornya. Sekian. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak lebih memilih makanan cepat saji dibandingkan makanan tradisional? Kenapa? Kalau mau bilang pilih antara dua itu tuh, saya lebih sering mengonsumsi makanan cepat saji karena ya di Kendari tepatnya tuh lebih dominan makanan cepat saji. Jadi ya otomatis kita anak muda kita harus menyesuaikan diri. Jadi lebih sering makan makanan yang cepat saji. Kalau sinonggi itu kayak kurang diperhatikan karena kurang juga inovasi dari anak muda. Jadi itulah salah satu peran dari anak teknologi pangan, membuat inovasi dari dari makan tradisional tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting bagi kakak untuk melestarikan makanan tradisional? Kalau mau bilang penting, kalau menurut saya sangat penting karena itu adalah salah satu warisan dari budaya kita, khususnya itu Sulawesi Tenggara. Kalau misalnya tidak dilestarikan, saya yakin itu akan bisa bilang punah. Jadi mungkin anak-anak generasi sekarang saya harapkan dia lebih peka lagi terhadap makanan tradisional, atau lebih sering lah perhatikan makanan tradisional kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oh ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa yang bisa dilakukan agar makanan tradisional tetap populer di kalangan anak muda? Kalau ada satu solusi menurut saya itu pengembangannya di media sosial. Kalau misalnya anak muda kan sekarang lebih jago menggunakan sosial media, jadi menurut saya bisa dia sosialisasikan kepada masyarakat awam yang tidak mengetahui makanan tradisional, khususnya itu yang saya sebutkan tadi, sinonggi. Kalau misalnya dia bisa perkenalkan di sosial media, saya yakin percaya orang-orang luar itu akan lebih kenal terhadap makanan tradisional kita. Oke, sekian. Baik, itu saja 5 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke kakak. Terima kasih atas waktu luangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.